Shalom buat semuanya. Apa kabar? Harap semoga semua yang di Indo baik-baik saja. Seperti 10 hari yang lalu, video yang saya buat terbuktikan. Saya udah bilang akan terjadi krisis pangan, krisis ekonomi, tapi yang lebih baik krisis pangan. Kemarin PBB udah umumkan bakal terjadi krisis pangan, sekitar hitungan sementara sekitar 130 juta orang di berbagai negara. Hitungan itu mungkin akan naik lagi. PBB dana nggak ada, minta pemerintah Amerika suntik bantuan, kalau nggak salah 35 miliar dolar dia minta bantu. Itu pun Amerika saya rasa nggak bakal bantu. Nggak tahu lah kondisi chaos sekarang di dunia ini. Seperti yang udah saya katakan, yang saya sampaikan terbukti, ya kan? Maka video kali ini saya buat untuk mengingatkan sekali lagi kepada semua temen yang lihat video saya ini, please, gua mohon share buat mereka semua, siapapun temen kalian, ada dimanapun, terutama kalau teman-teman kalian yang ada di Pulau Jawa, ya, bencana udah di depan mata. Makanya video kali ini saya buat untuk mengingatkan kembali agar persiapkan baik-baik krisis yang akan kita hadapi ini, ya. Saya harap pemerintah Jokowi kali ini benar-benar ini, nggak tahu, saya nggak ada koneksi sama Jokowi, saya nggak kenal juga, saya nggak ini, tapi barang siapa ada yang kenal yang bisa sampaikan. Yang saya ingin sampaikan adalah kalau pemerintah Jokowi tahu kondisi sekarang, seharusnya kembali bangun perekonomian kemasyarakatan, dimana yang dulu pertama founding father kita Soekarno yang ingin melaksanakan ekonomi kerakyatan yang gagal saat itu. Seharusnya ini kesempatan buat negara kita. Corona bukan apa-apa. Saya selalu mengatakan corona ini saya nggak takut sedikit pun, karena di balik itu semua ada konspirasinya, politik berjalan, yang ini politik tingkat dewa yang kalau mau saya ceritakan nggak cukup waktu ini, saya harus ceritakan. Cuma poinnya saya mau kasih tahu kondisi sekarang di dunia ini sangat-sangat krisis, dimana harga minyak yang udah turun ini tunggu kehancuran, dan ini juga masa yang namanya kehancuran kapitalisme. Jadi negara-negara kapital menuju kehancuran, ya. Saya nggak mau explain gimana panjang lebarnya karena waktu video yang saya buat juga limited, terbatas. Poinnya yang saya mau sampaikan, yang masih pegang duit kontan, yang nggak tahu mau ngapain, silakan duit kalian invest, beli emas atau pegang dolar juga. Yang masih ada pegang duit euro, lepas. Euro bakal turun. Oke, kemungkinan bisa pecah euro, ya. Segera ini buat teman-teman yang masih ada pegangan mata uang euro gitu, ya, dilepas. Oke. Yang mau invest, mau simpan, beli emas. Walaupun kalian bilang emas udah harga tinggi, jangan takut, beli, invest di sana. Kalau bagi yang nggak mau bisnis ambil resiko, mau invest, simpan emas yang terbaik. Dan juga dolar bisa kalian pegang, tapi untuk sementara gitu. Karena saya yakin akhir Juni atau Julai ini ekonomi Indonesia akan stagnan, rupiah akan anjlok, ya. Nah, satu lagi yang saya mau sampaikan, buat yang ingin invest, lakukan sekarang juga. Tanamin apa saja. Kalau yang
ada teman-teman siapa yang tinggal di pedesaan, di perkampungan, di daerah tanah Jawa, gali sumur, bakal ada kekeringan, ya. Uh, yang paling poin utama, invest ke agriculture. Cuma jangan sawit. Kalau buat yang kalian punya teman saudara yang running bisnis di sawit, jangan, sawit akan hancur. Nah, ini untuk pemerintah Indonesia, BUMN atau BUMD, yang dimana ada sawitnya yang udah nggak produktif, yang udah nggak ini, dibabat habis saja, diratakan, tanamin semua dengan pertanian atau buat jadi perkebunan, entah itu kebun tebu kek atau kebun apa aja lah, ya, atau pertanian kita. Pokoknya saya sih berharap pemerintah kita harus sangat aware. Ini momen yang sangat penting buat negara Indonesia. Kalau Pak Jokowinya ada yang bisa sampaikan sama dia, ini momen kita. Tanpa himpitan, karena kayak Amerika, Trump udah ucapkan, Amerika nggak konsentrate, dia nggak mau peduli apa negara luar, dia yang penting, dia udah bilang Amerika for Amerika. Ini kesempatan buat pemerintah kita lakukan. Negara-negara Eropa goyang, jadi kesempatan kita bangun apa yang kita mau. Ini kesempatan besar kalau pemerintah kita tahu ini momen penting. Memang krisis, tapi momen ini sangat penting. Jadi saya yakin pemerintah kita, Pak Jokowi udah tahu, karena saya yakin, percaya, ini sebenarnya udah Tuhan tentukan. Kalian percaya atau nggak percaya ya, memang dialah yang pemimpin disiapkan Tuhan untuk melewati krisis ini. Kalau kalian nggak percaya, simpan video saya ini. Beberapa tahun kemudian kalian akan lihat pembuktiannya. Karena krisis ini, banyak negara itu bakal susah bangkit. Mungkin ada yang struggling, ya kayak kita dulu waktu 98 Asian Financial Crisis, ada negara 1,5 tahun, 2 tahun udah keluar dari krisis. Kali ini enggak. Banyak negara walaupun Eropa yang mungkin 5 tahun belum keluar dari krisis atau 10 tahun. Ini berat. Kita nggak usah bilang negara-negara yang atau di Afrika yang udah hancur-hancuran gitu, ya kapan keluar nggak tahu. Tapi percaya dengan saya, catat dengan saya, ya, catat, simpan video saya hari ini. 3 tahun Jokowi akan bawa negara kita keluar dari krisis ini. Sekitar tahun 2023 ekonomi kita mulai membaik. 2024, nah ingat baik-baik ya, Anies tidak akan jadi presiden, Prabowo nggak bakal mencalonkan diri, ya. Kita akan ada pemimpin yang baik. 2024 Tuhan akan berikan pimpinan yang baik, pemimpin presiden yang baik, yang akan bawa Indonesia lebih maju lagi, kita keluar dari krisis. Oleh karena itu saya buat video ini, saya ingin sekali buat semua, siapapun kalian yang dalam keadaan himpitan ekonomi ataupun susah segimanapun, jangan nyerah. Poin saya video hari ini adalah ini, jangan nyerah. Walaupun kalian jadi lapar, buat warga Indonesia yang miskin, yang memang udah susah makan sekarang, bersabar, ya. 3 tahun, mungkin 2 tahun, udah agak ini, bersabarlah, kuatkan mental, jangan ada yang patah semangat, jangan ada yang sampai depresi, bunuh diri atau apapun kesulitan ini. Sabar, tawakal, doa yang kuat, Tuhan pasti kasih jalan. 3 tahun kemudian kita akan lihat perbaikan negara kita, dan kemudian kita akan menjadi negara yang baik untuk di Asia Tenggara. Percaya dengan saya, ini kesempatan. Memang krisis ini semua negara harus dilewati, tapi istilahnya negara kita diruat. Yang kotor harus dibersihin. Ini terutama buat kaum yang suka mengkafir-kafirkan orang atau yang lawan pimpinan.
Ini salah satu sebab juga negara kita akan dihajar bencana. Semakin kalian menghujat pimpinan kalian, bencana semakin datang. Dan buat yang ngafir-ngafirin orang, kalian tidak akan selamat. Selamat kalian dari corona, nggak akan selamat dari bencana. Percayakan saya. Saya harap semua masyarakat dukung presiden kita, karena dia yang akan buat negara Indonesia keluar dari krisis. Percaya, catat video saya, simpan baik-baik. Ya, 3 tahun paling telat, ekonomi kita akan membaik, keluar dari krisis. Tahun 2024 kita akan dapat pimpinan yang baik, presiden yang baik, bukan Anies Baswedan, bukan Prabowo. Jadi stop kalian mengadu-adu. Buat para buzzer-buzzer yang mengadu domba kiri kanan, ya, yang pihak ketiga punya misi tersembunyi yang lain, stop it. Atau kalian akan ditelan bencana. Oke? Percaya dengan saya. Hukum Tuhan itu hidup. Apa yang engkau sebar, itulah yang akan engkau tuai. Oke? Saya hanya buat video ini, saya hanya peduli rakyat kecil. Yang saya kadang nangis saya lihat keadaan. Ini belum seberapa. Saya lihat acara di ILC yang rakyat miskin sama yang diinterview Mata Najwa itu, ya sangat kasihan. Tapi ini belum seberapa, masih ada yang sangat menyedihkan. Saya udah lihat di sebagian tempat itu bakal ada yang nggak ada nasi, nggak makan, dapat singkong makan singkong, dapat ketela makan ketela, ya. Jadi tanam apa saja, ada sedikit pun tanah di daerah kalian, tanam apa saja yang bisa untuk makan, ya. Bencana di mana terjadi, exactly persisnya hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Saya hanya sampaikan apa yang saya tahu. Hanya saya buat video untuk peringatkan lagi. Dalam gimana himpitan kesusahan pun sabar. Sabar, dalam 3 tahun ini pasti keluar. Jangan ada yang sampai bunuh diri, depresi, atau apapun, lakukan kejahatan kriminal gitu, ya, demi untuk jangan. Belajarlah mental kuat seperti orang Cina. Saat orang Cina mau cetung di bawah pimpinannya sampai nggak ada makanan, mereka makan kulit kayu, tapi mereka bertahan. Saya harap warga Indonesia punya mental seperti itu, ya. Lewati sementara, ya, seperti Cina zaman dulu di zaman Mao Zedong, mereka sampai makan kulit kayu, tapi mereka bertahan. Kemudian ada perbaikan semenjak Deng Xiaoping, dan ekonomi Cina melancar sampai mereka jadi negara yang kuat nomor 2 di dunia. Jadi belajar dari itu. Saya harap krisis kali ini untuk rakyat-rakyat miskin, sabar, bertahan. Dan buat masyarakat sampai nggak ada makanan, ingat satu, kalau yang dekat laut tangkap ikan, karena di situ Tuhan sediakan makanan, ada ikan, ya kan? Kalaupun kalian gagal panen atau apa, cari ikan. Entah itu di sungai, entah itu di laut. Nelayan yang dekat laut atau rakyat yang dekat sungai, di situ masih ada. Kalau tanaman kan masih butuh proses, tunggu besar, tapi kalau di alam, Tuhan dah sediakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tidak panjang lebar untuk sementara ini. Tolong sebarkan video ini buat seluruh rakyat Indonesia. Saya nggak butuh, bukan saya mau populer atau apa, karena saya tahu kesulitan ini, maka saya buat video ini untuk mengingatkan. Saya harap video ini sangat membantu kalian agar kalian segera prepare, siapkan diri kalian hadapi krisis, dan untuk menguatkan kalian, apapun segimana himpitan krisis ekonomi ini, lewat dengan sabar, dengan tawakal, dengan berserah sama yang di atas. Mudah-mudahan jalan masih ada, terus Tuhan sertai. Itu yang saya buat untuk video kali ini. Tolong ingat baik-baik pesan saya, ya. Salam sehat Rio dari Tokyo. Ciao.